Baik, terima kasih. Selamat datang rekan-rekan Toastmasters, saya Jeffrey Laksana, yang hari ini akan membantu sebagai asisten ruangan Anda. Selamat datang di ruangan diskusi 2 untuk topik kedua. Sesi TELA ini diperuntukkan terutama untuk para eksekutif komite dari klub-klub Toastmasters yang ada di Distrik 87. Bagi Anda yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi Anda, singkatan klub, posisi, dan nama pada kotak diskusi atau chat box. Sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda, dan saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimnya ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Ketika pertemuan berlangsung, saya juga akan mengambil foto secara spontan. Harap diperhatikan bahwa sesi ini akan direkam dan dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube Distrik 87. Sekali lagi, foto spontan serta rekaman akan menjadi bukti dari kehadiran Anda. Sebelum memulai sesi, saya akan mengenalkan pelatih kita hari ini, yaitu Distinguished Toastmasters Agustinus Wijaya, anggota dari Jakarta Bahasa Toastmaster Club, serta anggota trainers dan coach Advanced Toastmaster Club. Sebagai seorang entrepreneur, beliau juga menjabat sebagai Program Quality Director Distrik 87. Rekan-rekan sekalian, marilah kita sambut Distinguished Toastmasters Agustinus Wijaya yang akan membawakan sebuah topik tentang bagaimana menciptakan klub yang sehat dan berkelanjutan terkait dengan DCP. Terima kasih Toastmaster Jeffrey. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi bagaimana menciptakan dan mempertahankan klub yang sehat dan berkelanjutan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi, dan saling berbagi ya mengenai bagaimana mempertahankan sebuah klub agar sehat dan berkelanjutan. Nanti di akhir sesi, sekitar 15 menit terakhir, akan ada kesempatan bagi teman-teman untuk membagikan pengalaman yang relevan dari atau bisa juga mengajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ketik saja di chat, atau kalau misalnya nanti ternyata waktu tidak cukup, teman-teman tahu kan bagaimana menghubungi saya dan nomor WhatsApp, ada email, tanya saja, nanti saya akan coba untuk menjawab semuanya. Teman-teman semua oke dengan pengaturan seperti ini? Kalau oke, tolong ketik 1 di chat box. Oke ya. Baik, kita mulai. Bagaimana menciptakan dan mempertahankan klub yang sehat dan berkelanjutan? Menurut teman-teman, klub yang sehat itu seperti apa sih ciri-cirinya klub yang sehat? Bagaimana sebuah klub bisa dikatakan sehat? Coba tolong ketik di chat menurut teman-teman apa? Atau mau unmute juga boleh, silakan. Klub yang sehat itu klub yang apa? 8 member. Oke. Exco semua kerja. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain pendapatnya? Klub yang sehat, kompak, memiliki klub yang bekerja dan terlibat dalam klub, memiliki klub yang bekerja sama, memiliki sama, dan terlibat di dalam klub. Jumlah member antusias untuk mengajukan klub, koordinatif, meeting tetap ada. Betul, teman-teman, itu semua adalah ciri-ciri dari klub yang sehat. Nah, kalau manusia dikatakan sehat gimana? Manusia sehat kalau suhu tubuhnya tidak lebih dari 7 derajat, kan kita diukur setiap kali mau masuk mall kan? Atau kalau bayi yang baru lahir aja, itu ada skornya, skor kesehatan. Ada ukuran kuantitatifnya lah. Teman-teman yang belum punya anak mungkin nggak tahu, tapi kalau saya punya anak 4, bayi baru lahir itu ada skornya oleh dokter, namanya APGAR, skor APGAR. Jadi baru lahir, dia lihat napasnya gimana. Bayi kalau yang baru lahir langsung jerit-jerit nangis itu malah bagus, berarti napasnya lancar. Tapi kalau sampai dia diam, nggak nangis sama sekali, bahkan sama dokter suka dipukul pantatnya supaya nangis, itu skornya kurang. Nah, skor APGAR ini yang menentukan apakah seorang bayi waktu baru lahir sehat, kurang sehat. Nah, kalau di Toastmaster, klub Toastmaster, sehat dan tidak sehat itu ukurannya adalah yang disebut dengan namanya DCP point. Jadi
Toastmaster ada syarat minimum. Ini namanya syarat yang paling minimum, yaitu dari sisi keanggotaan, jumlah anggota. Tadi teman-teman ada yang bilang jumlah anggotanya cukup kan? Itu betul, itu adalah salah satu dari syarat kesehatan suatu klub. Syarat dari Toastmaster adalah harus ada 20 anggota, atau kalau tahun sebelumnya di bawah 20 anggota, tahun ini harus menambah minimum 5 anggota baru. Jadi kalau dicontoh di slide ini, tahun lalu anggotanya 13. Lalu awal bulan ini berkurang lagi, tinggal 9. Agar dapat disebut sehat dan dapat diikutsertakan dalam program DCP, harus menambah anggota klubnya menjadi 13 plus 5, minimum 18. Kenapa sih Toastmaster menentukan syarat minimum, syarat dasar agar sehat adalah jumlah anggota? Apakah karena Toastmaster mata duitan, mau minta uang membership? Enggak ya. Jadi coba teman-teman bayangkan, klub teman-teman cuma ada 8 orang. Lalu setiap pertemuan yang datang cuma 5 orang, 6 orang. Setiap pertemuan yang pidato cuma dia lagi, si Agus lagi, si Agus lagi. Si Agus belum mangap mulutnya aja, Fitri ini udah tahu, si Agus pasti mau ngomong, anaknya ada 4 katanya. Nah, kita sebagai anggota Toastmaster belajar dari anggota yang lain. Jadi, semakin banyak anggota, kita juga belajar. Bahkan bukan dari yang bagus saja, dari anggota baru pun. Misalnya ada yang baru hadir, dia masih gugup sekali bicara depan umum, setiap kali ngomong lehernya gini-gini nih. Misalnya. Kita juga bisa belajar dari mereka, oh nggak enak ya kalau ngelihat orang lagi bicara depan, lehernya begini-begini misalnya. Jadi, dengan semakin banyak anggota, itu juga bermanfaat buat klub, dan itu adalah ukuran sebuah klub menjadi sehat. Nah, tadi ada teman-teman yang bilang, klub yang sehat jumlahnya ada 8 orang. Kalau itu masih belum masuk golongan sehat menurut Toastmaster. Kecuali setelah 8, ada penambahan 5, itu masih dianggap sehat, karena ada penambahan member baru. Jadi, teman-teman mungkin bisa bilang, kita membernya cuma 8 menurut kita sehat gitu kan. Itu ibaratnya seperti saya yang bilang saya sehat. Memang saya sehat, tapi kalau dibandingkan sama atlet olimpiade gitu ya, skor saya sehatnya ya nggak masuk rumah sakit aja gitu, masih sehat. Syarat membership, syarat paling minimum agar bisa dibilang sehat. Selanjutnya, apa sih yang ingin dicapai? Tentu kita ingin mencapai agar klub kita mencapai nilai maksimum 10, paling sehat 10 poin ya. Nah, kita lihat ini. Ada 4 kategori. Kategori pertama adalah dari sisi edukasi. Kategori edukasi sendiri ada 6 poin. Kita lihat yang nomor pertama. 4 orang mencapai level 1 dari Pathways. Kenapa sih Toastmaster menentukan 4 orang untuk level 1? Kalau menurut saya begini loh, memulai sesuatu yang baru itu adalah yang paling klub saya, Jakarta Bahasa. Saya sangat takut sama yang namanya bicara depan umum. Jadi setiap pertemuan saya menghindar, disuruh menyampaikan pidato menghindar. Paling mentok ngambil peran sebagai timer, ngambil peran sebagai penghitung kertas suara, timer penghitung kertas suara, penghitung bunyi tanpa makna paling mentok. Sampai suatu hari tiba-tiba waktu pertemuan baru selesai, presidennya ngomong begini, kalau mau maju, jangan hanya mengambil peran sebagai pencatat waktu, penghitung kertas suara, sekali-sekali pidato sambil matanya menatap saya dengan tajam dan penuh makna. Sejak saat itu akhirnya saya, ya sudahlah, saya turuti supaya maju, saya mencoba bikin pidato. Itu pun masih sebulan lagi. Persiapan draftnya kayaknya belum bagus-bagus, waktu mau pidato kayaknya belum sempat latihan, belum pede, itu pun masih molor sebulan lagi. Jadi bagi teman-teman pengurus klub, kalau sampai ada anggota baru, itu diperhatikan benar-benar, karena bagi mereka, percayalah, untuk memulai sesuatu itu akan lebih sulit. Kalau mereka sudah lewat level 1, kedua, ketiga, pasti akan lebih mudah. Itu adalah dari sisi edukasi. Sesi kedua, kategori kedua adalah keanggotaan, membership. 4 anggota baru atau 4 anggota dual membership,
atau teman-teman yang sudah pernah berhenti kembali lagi. Minimum 4 lagi itu dapat 2 poin DCP. Seperti yang kita bahas ya, kenapa membership penting, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah dari training, dari sisi training. Minimum 4 expo hadir di training. Bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini itu sudah setengah jalan. Nanti TLA yang berikut kita adakan di bulan Januari, itu setengah lagi sudah mendapat 1 poin lagi. Kenapa sih penting? Ya karena kalau tidak diberikan training, bagaimana kita bisa melayani klub kan? Apalagi banyak exco yang member baru, yang belum ada pengetahuan apapun mengenai Toastmaster. Dan yang terakhir, cuma 1 poin yaitu administrasi. Bayar tepat waktu, 8 orang. Dan juga menyampaikan daftar exco. Ya kalau nggak bayar tepat waktu kan pathways nanti akan terputus. Pembelajaran akan terputus, tidak berlangsung terus. Dan kalau tidak ada pengurus, tidak ada pemimpin, klubnya pasti nggak akan berjalan dan nggak akan sehat. Jadi ini adalah kategori-kategori yang diminta oleh Toastmaster. Target kita apa sih? Ya target tentu kalau bisa mencapai 10 ya, paling sehat sekali. Atau paling minimum, kita ingin mencapai yang disebut Distinguished Club. Distinguished Club butuh berapa sih? Cuma butuh 5 dari 10 goal. Kalau kita sudah mencapai Distinguished Club, sudah masuk golongan klub yang sehat. Kalau sampai 10, sangat sehat dan bugar. Gimana kita mau mencapai Distinguished Club? Kadang-kadang klub, apa sih masalahnya klub? Yang sering terjadi adalah klub kalau pertemuan tidak ada pembicara. Kalau enggak, pemegang perannya kurang, sampai double-double. Terus ada juga yang tadi teman-teman bilang, kurang anggota. 4 sehat 5 sempurna, saya baru baca nih, ada sehat jasmani dan rohani. Member-membernya ya. Gimana solusinya untuk mengatasi hal ini? Salah satu tools yang bisa dipakai yang bagi teman-teman pengurus adalah dengan menganalisa anggota. Tentu banyak cara agar mengatasi masalah ini, tapi hari ini kita akan membahas satu saja, yaitu caranya dengan menganalisa anggota kita. Ini tools yang akan kita pakai, yaitu matriks willing dan able. Matriks mau dan mampu, bersedia dan mampu. Menurut matriks ini, ada 4 golongan orang-orang, 4 golongan member di klub kita. Yang satu yang mau dan mampu, itu jumlahnya hanya ada 10% di klub kita. Yang tidak mau dan tidak mampu, itu juga cuma 10%. Kebanyakan dari anggota di suatu klub umumnya akan jatuh di golongan mau, tapi belum mampu, atau mampu, tapi tidak mau. Kita bahas satu-satu ya. Kenapa sih tujuan daripada menganalisa anggota ini? Sebenarnya ini adalah digunakan agar kita bisa mencurahkan prioritas, tenaga kita, energi kita kepada member yang lebih tepat lah. Misalnya gimana? Kalau member yang mau dan mampu, yang hanya ada 10%, ciri-cirinya kira-kira gimana teman-teman menurut teman-teman? Aktif. Dia selalu menyampaikan pidato. Kontribusinya besar, diminta menjadi ketua acara apa, bersedia dan mau. Nah, teman-teman sekarang pikirkan di klub teman-teman, siapa nama orang yang kira-kira menurut teman-teman masuk golongan mau dan mampu. Nggak usah diketik di sini, dipikirkan aja kira-kira namanya siapa. Nah, kalau udah terbayang nih nama orang di klub teman-teman, setiap kali ada kesempatan untuk memimpin, berikan kepada orang-orang tersebut. Memimpin di level klub, memimpin di level area, divisi, distrik. Jadi nanti kalau ada teman-teman dari distrik yang nanya, dari klub kalian ada referensi nggak untuk menjadi area director berikut? Nah, orang-orang yang mau dan mampu inilah yang muncul pertama dan yang kita sodorkan sebagai referensi kita untuk jabatan-jabatan kepemimpinan. Lalu mereka juga tepat untuk dijadikan mentor karena mereka mampu untuk membimbing member-member yang lain. Ini yang golongan pertama. Golongan yang kedua,
mau tapi belum mampu, tidak mampu. Ini biasanya umumnya member-member baru ya. Mereka aktif, mereka mengajukan diri, ada kegiatan apa mereka mengajukan diri, tapi biasanya bilang, tapi saya diajarin dulu ya, saya belum tahu nih untuk melakukan ini bagaimana. Nah, kalau teman-teman ada kebayang member yang seperti ini, bagi nama-nama tersebut, libatkan mereka sebagai anggota tim. Tentu mungkin nggak langsung dilibatkan sebagai ketua TLI misalnya ya. Mereka mungkin akan kelabakan untuk mengurus TLI, menghubungi fasilitator dan sebagainya. Tapi bisa dilibatkan sebagai anggotanya, dilibatkan di bagian registrasi. Jadi mereka pun bisa pelan-pelan secara bertahap belajar. Ini juga yang harus di-assign sebagai mentee dari golongan yang mau dan mampu tadi. Yang ketiga, ini golongan yang mampu, tapi tidak mau. Jadi ciri-cirinya selalu pasif, tidak pernah mengajukan diri, dan umumnya kalau misalnya diundang untuk bagaimana kalau kita ada training nih jadi fasilitator ya, aduh saya nggak dulu deh, saya kayaknya sibuk deh, saya nggak sempet deh gitu kan. Tapi harus dibedakan, ada orang yang memang benar-benar sibuk, tapi kalau dia secara rutin selama setahun diminta apapun menolak, itu masuk golongan tidak mau walaupun mampu. Nah, kalau teman-teman ada kebayang nama member-member yang masuk golongan ini harus diajak bicara. Harus diajak ngomong, dicari sebenarnya akar permasalahannya apa sih? Dan kalau benar-benar dibutuhkan ya paling cuma kita mintakan informasi lah. Jadi sumber untuk minta nasihat karena mereka banyak pengetahuannya kan. Atau kalau benar-benar sangat dibutuhkan nih, misalnya kita membutuhkan dia untuk membawakan training tentang parliamentary procedure yang susah gitu ya, cuman dia doang nih kayaknya bisa di seluruh distrik gitu ya. Mungkin kita bisa mencoba menghubungi orang yang disegani beliau, yang berkarisma, minta dia yang meminta kepada orang tersebut untuk menolong mengisi peran sebagai pelatih di parliamentary procedure tersebut. Ini adalah golongan yang ketiga. Dan yang terakhir, tidak mau dan tidak mampu. Ciri-cirinya pasif, menolak ajakan, dan ciri-ciri yang nyata terus apa-apa mengeluh, apa-apa tidak setuju. Tapi mengeluh tidak setuju, kalau misal kita tanya, jadi menurut Anda apa sebaiknya idenya? Nggak tahu juga, nggak bisa memberikan solusi. Atau kalau memberikan solusi pun hal-hal yang tidak bisa diterapkan, karena dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan. Misalnya, pengurus mau mengadakan ulang tahun klub di restoran Kaleo, misalnya Bebek Kaleo. Terus dia, aduh masa sih adain ulang tahun di Kaleo, nggak bagus lah gini-gini. Jadi menurut Anda di mana? Menurut saya harus diadakan di Hotel Bintang 5. Kita sewa ballroom-nya yang besar, kita adakan mega. Kita undang BTS ya, apa sih yang Korea itu BTS ya. Kita harus undang artis Korea biar klub kita ngetop. Itu kan sesuatu ide yang tidak bisa diterapkan karena dia tidak paham bahwa kondisi keuangan klub tidak mendukung misalnya. Nah, ini adalah golongan yang tidak mau dan tidak mampu. Kalau teman-teman terbayang member yang masuk golongan ini, jangan diketik ya di chat box ya. Saya nggak mau gara-gara training hari ini ada konflik dan pertengkaran di antara teman-teman. Kalau terpikir orang-orang seperti ini tinggalkan, maksudnya tinggalkan gini. Kita prioritaskan tenaga dan pikiran kita untuk 3 golongan yang sebelumnya. Kalau ada waktu sisa, udah nggak ngapa-ngapain, mungkin presidennya ya udah deh hubungin member itu. Coba diajak ngomong, coba diajak ke training, coba siapa tahu sikapnya berubah gitu. Kalau tetap tidak berubah juga, udah lupakan saja member tersebut. Kedengarannya kayak kejam ya, tapi supaya klub berjalan dengan sehat, itu harus dilakukan menurut saya. Karena bela-belain satu member yang menyita energi, yang menyita pikiran, yang membebani seluruh member-member yang lain, itu nggak worth it, nggak pantas lah. Jadi begitu, menurut saya saran saya adalah tinggalkan saja, abaikan. Ini adalah salah satu tools untuk menganalisa anggota. Dan tools lain yang bisa dipakai, tadi kan
tujuan kita adalah mencapai distinguished club ya. Cukup 5 poin. Padahal poin edukasi ada 6 kan kriterianya kan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan yang namanya jadwal. Kenapa sih kadang-kadang kan VPI udah hari Rabu nih. Meeting nanti hari Jumat atau hari Sabtu. Teleponin semua member. Tolong dong isi pidato ya, Sabtu nih belum ada yang pidato nih. Umumnya orang akan menolak kalau diajak gitu. Kecuali golongan yang mau dan mampu tadi. Orang yang masuk golongan mau dan mampu, diminta untuk isi besok pun, siap, saya akan isi. Tapi ingat, itu cuma 10% dari seluruh anggota klub. Jadi jadwal ini akan membantu, karena umumnya orang menolak merasa belum siap materinya, belum cukup waktu untuk berlatih. Jadi mereka menolak. Dengan ada jadwal, dan jadwal ini diingatkan terus setiap minggunya, dan dibuat 1-2 bulan ke depan, nanti misalnya saya, 3 minggu lagi Agus nih pidato. VPI sudah mengingatkan 3 minggu lagi ya, judulnya udah ada nih. Saya pun, 3 minggu lagi. Berarti besok weekend ini saya nggak bisa jalan-jalan ke mall nih, mesti bikin pidato, mesti latihan seharian, misalnya gitu. Jadwal akan sangat membantu dari sisi perencanaan pidato. Selanjutnya, dari tadi kita ngomongin kriteria sehat. Kriteria dari klub yang berkelanjutan gimana sih? Kalau sehat kan tadi DCP point ya. Kalau berkelanjutan tuh maksudnya ada klub yang bisa sampai 10, 20 tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun, tetap bertahan terus. Karena klub tersebut memiliki sistem atau budaya yang baik. Ada klub yang tahun lalu presiden distinguished selama 2 tahun berturut-turut. Itu karena ada 2 orang anggotanya yang mau dan mampu tadi, sangat rajin, sangat memotivasi semuanya. Tiba-tiba 2 anggota tersebut harus pindah kerja ke Jayapura misalnya, meninggalkan klub. Akhirnya klubnya karena tidak ada sistem, tidak ada budaya yang sudah tertata rapi, klub tersebut akhirnya tutup. Kita seringkali melihat hal-hal seperti itu. Jadi agar bisa bertahan terus harus diciptakan suatu sistem atau budaya yang bisa diturunkan kepada leader-leader di tahun-tahun berikutnya. Contohnya adalah seperti ini sistemnya. Ini saya ambil contoh dari klub saya yang trainers and coaches. Ini region advisor beserta para exco, kita membuat suatu sistem seperti ini. Ini seperti apa ya? Ini seperti standar operating procedure lah. Jadi dimulai dari tamu yang menghubungi klub kita. Siapa yang bertanggung jawab? Biasanya kan yang dicantumkan adalah nomornya VPPR ya. Lalu kalau VPPR-nya dapat dihubungi lewat email atau di Facebook misalnya, dia lagi nggak sempat handle. Siapa yang handle backup-nya? VP membership-nya, minta tolong ke VP membership misalnya. Lalu diteruskan sistemnya sampai misalnya tamunya datang ke klub, siapa yang menyapa? Oh itu tugasnya SAA. Nah ini adalah sistem yang disepakati bersama oleh para exco, dan ini tidak baku. Mungkin presiden berikut bilang, kita hapuskanlah Facebook udah nggak cocok lah untuk zaman sekarang. Kita ganti, klub kita pakai TikTok aja yuk semua yuk, misalnya. Silahkan, dibikin, dirancang sistemnya, disosialisasikan ke seluruh member, dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi budaya. Kalau udah ada sistem dan ada budaya yang seperti ini, klub pasti akan bisa berkelanjutan peluangnya. Nah, ini adalah hal-hal bagaimana membuat sebuah klub menjadi sehat dan berkelanjutan. Sekarang teman-teman semua ada di TM Agus PTS. Saya dibayar ya kalau diundang ke klub ya. Sekarang teman-teman sharing dong kira-kira dari materi hari ini, ada pengalaman apa enggak yang relevan, yang kayaknya oh iya tuh seperti itu di klub saya. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing? Silakan unmute aja.
Halo, Ya, ya, uh, Toastmaster saya Yani. ya saya Damayani dari Hakinda Toastmaster Club. Mungkin kalau saya pribadi sejak berdirinya Hakinda sampai sekarang tidak pernah miss menjadi esko. Jadi selalu esko. Jadi istilahnya mungkin naik turunnya perkembangan klub bisa saya tahu seperti itu. Jujur aja, klub kami sendiri itu mungkin baru saya bisa bilang itu baru 3 tahun belakangan ini, mulai ada peningkatan untuk, meraih DCP seperti itu. Dan yang kemarin untuk tahun lalu, untuk term yang lalu itu, kita berhasil, mendapat 5 poin DCP. Nah, challenge untuk tahun ini adalah 10, dan itu nggak main-main. Tetapi memang karena kebetulan kami adalah, company club, jadinya, tetap kebijaksanaan yang ada, dasarnya memang company club walaupun kita terbuka untuk umum, tetap, keputusan semuanya, ada di founder. Nah, beruntungnya untuk tahun ini karena kami ditargetkan 10 DCP poin dan sebelumnya member kami itu yang aktif hanya 16 orang. Karena banyak dari anggota klub yang merupakan karyawan dari perusahaan, dari Hakinda sendiri, sudah hampir 5 atau 4 tahun ini mereka dibebaskan, dalam arti kalau sibuk banget mereka boleh melepaskan Toastmaster-nya. Tapi untuk tahun ini mereka diwajibkan kembali. Ini suatu keuntungan sebenarnya buat Hakinda. Dan saya juga merasakan bahwa untuk Expo sekarang yang dipimpin oleh Presiden Chris, kita sudah langsung membuat rencana kerja selama setahun. Jadi mungkin dari pidato atau speech, jadwal speech sampai setahun sudah kita siapkan. Jadi maksudnya siapa aja dan mereka di project nomor berapa itu udah kita siapkan. Terus juga role taker selama setahun itu kita sudah siapkan. Mungkin sekarang waiting list untuk agenda kayaknya sih ya, perlu kita siapkan juga. Jadi sebenarnya ini yang membuat kami semangat untuk bisa mencapai tantangan 10 DCP point ini. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Toastmaster Yani. Jadi menentukan jadwal bahkan 1 tahun ke depan ya, itu luar biasa sekali sih. Iya. 1 tahun ke depan. Mungkin untuk jadwal, satu hal aja yang perlu saya tambahkan, saya ingatkan, yaitu dikomunikasikan. Kadang kan member udah ada jadwal, apalagi setahun gitu kan, jadwal minggu depan aja saya suka lupa gitu, ini Rabu atau Kamis ya, ini saya ada diundang klub mana gitu, suka lupa kan. Dikomunikasikan terus, jadi yang 3 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan diingatkan, misalnya Deki ingat ya 2 minggu lagi ya, jangan lupa ya, seperti itu, dikomunikasikan aja, udah sangat baik sih. Saya yakin kalau ada kebersamaan seperti itu, semangat seperti itu, Hakinda pasti bisa mencapai presiden distinguished. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi? Atau kalau nggak ada yang sharing, menurut teman-teman dari sesi hari ini ada hal apa yang kira-kira mau dibawa ke klubnya untuk dipraktekkan? Boleh bertanya enggak? Boleh, Toastmaster Fitrini, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin bersangkutan dengan bukan DCP ya, tapi pengen bersangkutan dengan tadi yang mungkin dibawakan oleh DTM Agus tentang antara klub yang sehat seperti apa gitu. Nah, mungkin mau bertanyanya tentang solusi. Kalau kondisi saat ini kan di pandemik ini sebenarnya banyak tantangannya dengan kita melakukan klub yang bukan secara nyatanya
langsung bertatapan muka, kita lebih banyak virtual. Banyak kan yang lebih challenge atau tertantang adalah kendalanya itu banyak orang yang akhirnya mungkin dia adalah anggota lama, akhirnya mulai pelan-pelan hilang nih. Karena merasa bahwa sekarang, karena beberapa kejadian yang kita lakukan adalah kita melakukan yang seperti tadi, memfollow up, bertanya apa yang terjadi, kenapa tidak memperpanjang anggota lagi. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah dikatakan bahwa kami lebih menyukai sistem pertemuan Toastmaster itu secara tatap muka daripada virtual. Nah, mungkin dari DTM Agus, adakah masukan untuk klub yang mungkin member lama, anggota lama yang sebenarnya sudah lama tidak hadir dan mereka juga memiliki alasan bahwa mereka lebih kesulitan dengan kondisi virtual online. Mereka lebih suka adalah dengan tatapan muka. Bagaimana mungkin kita sebagai VTM untuk bisa mengajak kembali nih berpartisipasi? Karena tugas tanggung jawab kami juga tetap mencari member-member atau anggota baru. Hanya kita juga perlu memperhatikan anggota lama nih. Jangan sampai mereka juga akhirnya terlupakan, mereka tidak kembali lagi, dan mereka merasa diasingkan gitu. Nah, mungkin adakah masukan atau solusi buat bisa mengajak atau kasih gambaran lagi bahwa belajar, karena kan mungkin Toastmaster itu orang lebih suka berdiri berbicara di depan nih. Nah, kira-kira apa sih ada masukan dari DTM Agus nih? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Toastmaster Fitri ini. Menurut saya online meeting itu ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya nih ya, kalau kita bicara klub, ini klub kita kan ya, saya juga anggota klub, saya satu klub dengan Fitri ini, klub Jabat. Sebelum pandemi, itu jumlah anggotanya misalnya 20, rata-rata 20 ya. Tapi lihat deh, Jabat pada masa pandemi ini, pada saat kita melakukan online meeting, itu dapat member barunya sangat banyak. Kalau nggak salah sekarang jumlah anggota di Jabat lebih dari 30. Kalau nggak salah 35 atau 33 gitu, kalau saya nggak salah ingat. Jadi ada memang member-member tertentu yang mereka merasakan kemudahan lah dari pertemuan online. Contohnya Toastmaster Jeffrey, dulu beliau cerita sama saya dulu sebelum pandemi, bahkan beliau sering tidak datang ke pertemuan Toastmaster karena sulit, pekerjaan kadang sampai lembur-lembur, jarak yang ditempuh. Tapi kalau online agak mulur dikit, tinggal sisa 5 menit pun bisa, tinggal duduk, tinggal hadir gitu. Nah, solusinya kalau untuk member-member lama yang perlahan-lahan mulai menghilang, yang dilakukan di Jabat udah baik, yaitu di WhatsApp grup teman-teman tuh sangat aktif. Teman-teman Exco, ayo TLI yuk, wih ini ada foto-fotonya gitu. Mungkin mereka pun yang kok masih seru ya online ya, saya udah nggak pernah hadir. Coba ajak lagi sekali-sekali, mungkin dia mau mencoba di online seperti apa. Lalu yang kedua mungkin bisa diundang ke acara-acara yang kalau pertemuannya secara tatap muka nggak akan mungkin bisa dilakukan. Misalnya ada juara dunia World Champion of Public Speaking yang barusan diundang mengadakan seminar. Ramaikan itu di WhatsApp group kan. Wih, ada World Champion of Public Speaking nih. Biasanya kalau mengundang dia mesti bayar tiket dia $15.000, $1.500. Ini bisa ditonton lewat online. Siapa tahu dia ayo udah deh coba lihat gitu, dan dia bisa diajak kembali hadir di pertemuan-pertemuan online. Paling solusinya gitu, tetap aktif dan diramaikan WhatsApp grupnya, sesekali dikontak, diajak nih ada nih sesuatu yang beda loh, yang adanya cuma ada di online. Itu salah satu solusi yang bisa terpikirkan sekarang. Semoga menjawab nggak Fitri ini? Baik, akan dicoba lagi tuh di tim Agus. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing nggak hari ini? Kira-kira apa yang didengar hari ini yang mau coba dibawa ke klub teman-teman? Boleh aku sebenarnya bukan masukan juga sih, di Hakinda sendiri sebenarnya kita ada yang tatap muka,
ada yang online. Jadi yang senang tatap muka biasanya di jadwal meeting mereka akan datang ke kantor. Ya, cuma memang harus dilihat lagi sih kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa hadir berapa orang seperti itu. Nah biasanya tetap prokes tetap dijaga. Nah itu juga salah satu mengusir kebosanan sih kalau untuk Hakinda. Jadi kita mungkin ada 5 orang dengan tetap prokes dijaga, jaga jarak, pakai masker, semuanya seperti itu, dan sisanya online. Dan itu mungkin penyemangat karena kalau yang tetap muka itu kalau udah tepuk tangan itu kan meriah banget. Jadinya tambah semangat tuh buat teman-teman yang online yang mungkin pada saat itu kebagian pidato atau speech ketika selesai kita yang udah paling meriah deh tepuk tangan secara langsung. Mungkin sih itu juga di Jabat ada mungkin di satu rumah atau di satu tempat ada kamera yang bisa ini yang mungkin prokes tetap dijaga kayak gitu ya. Saya nggak tahu sih, mungkin bisa di trik dari Hakinda mungkin bisa dipakai. Mungkin ini saya nggak tahu kalau untuk klub yang lain. Itu salah satu sih mengusir kebosanan dari Hakinda. Terima kasih. Ya. Gus, saya mau sedikit sharing lah pendapat. Saya kalau klub memang keluar masuk member itu biasa ya, ada keluar, ada masuk baru. Tapi saya pikirkan adalah bagaimana kalau klub itu yang lama ini tetap bertahan. Memang kadang ya klub membernya banyak, tapi mungkin 95% baru semua. Yang saya pikirkan gimana supaya member itu bisa bertahan lama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun bisa seperti itu, kayak klub-klub di luar negeri. Jadi kalau kayak misalnya contoh Jakarta Bahasa. Saya kan dulu member Jakarta Bahasa 10 tahun yang lalu. 1 tahun saya tugaskan Jakarta, saya masuk Jakarta, saya lihat member yang dulu yang ada cuma satu, Bu Alina aja. Yang dulu semua hilang. Ya, jadi maksudnya kalau gimana ya kita ya, ini apalah sharing. Kayak contoh kayak Medan Miracle yang lama, Pak Hendra, Patrick, saya, Julianto, ada beberapa lah. Itu pun kami lagi gimana ya supaya memang ya keluar masuk biasa, tapi supaya gimana yang lama ini tetap bertahan. Itu yang masih apa? Satu tantangan, satu PR yang buat yang lama ini tetap bisa bertahan. Itu ya sharing-sharing aja. Kalau ada masukan, kita saling berbagi. Nah, itu sih tadi yang saya bilang. Sayang aja member lama hilang, terus kita terlalu sibuk dengan member baru, akhirnya yang lama hilang, dan nggak tahu sih ke klub mana, atau mereka mungkin jadi kutu loncat-lompat sana-sini. Karena saya merasa mungkin kita kan manusia ya, kayak yang tadi Ditya Wijaya bilang, maksudnya memang kita nggak bisa memperhatikan segala macamnya, tapi kan di sebuah kegiatan organisasi pasti orang selalu membutuhkan yang namanya attention. Kalau ada orang yang lebih memperhatikan, pasti itu kan membuat mereka, saya merasa welcome banget ya nih, kayak rumah saya sendiri, ada tempat yang saya bisa belajar, ada orang-orang yang lebih senior gitu. Nah itu sih memang yang tadi saya bilang juga, yang Ditya Wijaya bilang, tantangan sih. Jadi kita kayak yang zaman dulu itu senior udah hilang, malah banyak kan sekarang yang milenialnya masuk. Jadi sayang juga. Apakah mungkin ada dialami juga di klub lain, atau hanya mungkin beberapa klub saja, dan apakah ada klub yang juga pernah mengatasinya seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Kalau saya perhatikan, saya ngobrol dengan klub-klub di distrik, ngobrol dengan pengurus-pengurus dari Region 12, dari Australia, dari New Zealand, dari wilayah-wilayah lain lah. Memang yang sering saya dengar adalah anggota lama memang pasti banyak yang bertahan tuh cuman paling 10% gitu. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim tadi Pak Wijaya bilang, Bu Harlina aja 1 orang kan, sejak dulu kan. Masukan dari mereka adalah orang-orang yang bertahan sampai 20 tahun, 30 tahun, itu biasanya orang-orang yang keluar dari lingkup klub. Masuk ke area divisi, distrik, region advisor, international director. Mereka adalah orang-orang yang akan bertahan. Jadi kalau saya perhatikan memang Jabat itu mungkin kurang kali ya untuk keluar dari lingkungan klubnya.
sempat division director waktu itu ada Bu Iin pernah menjadi sebagai division director. Dan waktu kita masih sesinya tatap muka, tahu sendiri kan kalau tatap muka di Jakarta itu kalau udah macet, udah apa, aduh, males banget gitu kayaknya. Untung kita hari Sabtu gitu. Itu pun Sabtu banyak yang nggak mau, aduh Sabtu jam 10 saya nggak mau lah, masih tidur, nggak mau bergabung ke klub jabat gitu. Jadi salah satu cara agar benar-benar kita tuh bisa belajar lebih banyak lagi dan kita bisa bertahan lama adalah dengan memperluas lingkup kita. Jangan hanya di klub saja, keluar ke klub lain, melihat menjadi division director bagaimana, district director bagaimana, menjadi region advisor gimana, international director gimana. Didorong teman-teman yang lama-lama itu untuk terus berperan lebih. Orang pasti berhenti karena salah satunya adalah karena merasa tujuannya tercapai. Saya waktu pertama kali bergabung Toastmaster, tekad saya nih, saya kan takut bicara depan umum. Waktu mau masuk, saya udah ngomong ke diri saya sendiri. Kalau saya udah punya keberanian untuk ngomong di depan orang, saya mau berhenti. Udah, goalnya cuma satu, sesimpel itu aja. Tapi setelah udah ada sedikit nih keberanian ngomong, baru sadar. Aduh, punya keberaniannya nggak cukup ya. Ngomong masih belepotan. Ada Toastmaster yang lain bisa tertata banget ngomongnya, nada suaranya, penggunaan PowerPoint-nya, bahasa tubuhnya, vokal variety-nya, dan ternyata habis itu, oh, leadership juga nggak gampang ya, susah ya. Oh, leadership itu memimpin. Salah satu contoh saya kagum dengan District Director Ellen Ang ya. Saya tahun kemarin itu sebenarnya di latar belakang ada banyak konflik. Mungkin teman-teman nggak tahu ada konflik. Nah, itu diselesaikan secara internal. Kita adakan Zoom meeting, dua pihak yang berkonflik ditengahi, bagaimana caranya. Itu District Director Ellen Ang, itu menurut saya adalah salah satu contoh pemimpin yang sangat baik sekali dalam menengahi konflik. Bisa gitu caranya gimana sampai akhirnya kedua belah pihak bahkan senang dan kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan konflik. Selama kita men-challenge terus member-member lama dan mereka merasa, oh iya ya, masih ada manfaat lagi ya, masih ada manfaat lagi. Itulah di saat mereka stay. Jadi kalau cuma lingkupnya di klub ya pasti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pasti udah ya cuman begini doang ya. Nggak bisa belajar lagi, pasti akhirnya akan pindah. Jadi coba dilibatkan kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi. Dan orang-orang yang lama, member lama itu kan tentu yang golongan mau dan mampu kan. Jadi kalau ada kesempatan apa, coba kirim mereka, dorong mereka untuk jadi division director misalnya. Dorong mereka untuk mengambil peran lain yang di luar dari klub dan di luar dari kebiasaannya. Itu adalah salah satu menjaga member-member lama agar terus bertahan. Mereka mendapatkan manfaat lebih. Semoga masuk akal dan menjawab. Terima kasih, Pak Agustin. Thank you. Ya, tadi Toastmaster Yani menyampaikan yang tatap muka sama online hybrid ya. Kita ada sering mengadakan interview dengan para calon international director Toastmaster. Kita menanyakan masa depan Toastmaster nanti kayak gimana sih? Kalau 1 tahun lagi COVID selesai, apakah kita akan balik ke tatap muka konvensional? Dan jawaban mereka hampir seragam saya dengar. Online tidak mungkin dihilangkan. Ini udah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi kemungkinan besar nanti adalah hybrid. Antara seperti yang dilakukan Hakinda, ada yang sebagian di rumah, ada yang sebagian di kantor, hybrid, atau tatap muka di pertemuan hari ini, minggu depan melalui online. Minggu depannya lagi tatap muka, minggu depan online. Paling yang akan dipertahankan tatap muka mungkin nanti kontes. Jadi yang lain pasti kita tidak bisa menghilangkan yang namanya pertemuan online. Jadi kalau Hakinda sudah melakukan dari sekarang, luar biasa. Nggak gampang kan menyiapkan teknologinya kan, kameranya untuk di broadcasting dan sebagainya, itu nggak semua klub memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Waktu kita kayaknya tinggal 5 menit nih. Akan ditendang dari keluar dari ini. Toastmaster Jeffrey, saya ada kelewatan nggak ya?
pertanyaan di chat box? Nggak ada ya kayaknya ya? Belum ada lagi di Belum tema. ada lagi ya. Baik, makasih. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya belum dengar dari siapa nih ya? Ada tamu. BDTM apa sih? Brandon Diamond ya? Toastmaster City, Fatima? Ada di situ? Atau sekretaris Toastmaster Aurelia? Ada. Ya, Toastmaster Aurelia mau sharing apa enggak? Atau kalau yang didengar dari hari ini, apa yang kira-kira mau Toastmaster Aurelia bawa ke klub dan diterapkan bersama-sama dengan teman-teman Hakinda? Materi hari ini ya cukup bermanfaat sih. Nanti bisa kami terapkan di Toastmaster Hakinda. Sangat bermanfaat. Terima kasih Toastmaster Agustinus. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya Toastmaster Aurelia baru ya? Saya kayak belum pernah bertemu deh di Iya, Hakinda. baru tahun lalu Oh, bergabung. baru tahun lalu ya? Baik. Ngomong-ngomong Pak Sudarso mana Pak Sudarso? Pak Sudarso untuk tahun ini tidak masuk di jajaran ISPO. Oh, baik. Tapi baik. beliau salah satu ujung tombak kami untuk pencapaian DCP yang Education Award. Jadi dia lagi Oh, mempersiapkan 6 speech dalam satu term ini. oh baik-baik. Ya, karena disinggung di yang pencapaian education itu, sebenarnya kami dari distrik merancang itu untuk itu dia tadi yang saya bilang, coba memperluas lingkupnya, jangan di klub aja, coba mengunjungi klub-klub lain, dan klub-klub lain mengunjungi klub Hakinda misalnya. Itu tentu pasti akan membawa pengalaman yang baru dan membawa pembelajaran yang lebih ya, karena bisa mendengar dari evaluator lain, pembicara lain, kita bisa mempelajari sistem dan budaya dari klub-klub lain. Memang kita rancang sengaja agar teman-teman saling mengunjungi gitu. Nggak ada niatan untuk kayak mempersulit atau apa, nggak ada. Intinya supaya kalau teman-teman keluar dari zona nyaman, tertantang melakukan itu, pasti manfaatnya besar sekali buat teman-teman semua. Jadi saya senang banget kalau dengar Hakinda sudah mempersiapkan strategi untuk pencapaian itu, sangat bagus sekali. Kalau ada kendala, hubungi tim kami distrik, kita akan mencarikan, menghubungkanlah antar klub-klub dengan divisi-divisi yang berbeda. Ya. Kita akan komunikasikan, dibantu division director, dan bahkan mungkin nanti kita bisa mengadakan kayak klub, 2 klub kerjasama, misalnya Hakinda divisi I dengan klubnya Toastmaster Wijaya misalnya. Mengadakan satu joint meeting, diadakan kayak speakathon gitu. Jadi selama 2 jam atau 3 jam isinya cuma pidato dipersiapkan untuk proyek-proyek pathway saja. Bisa kan? Nah, itu udah pidato di divisi lain. Oke. Oh, itu masuk dalam ini ya, pencapaian target project ya, bisa ya dihitung ya. Iya. Yes. Jadi misalnya kan Hakinda pertemuan cuma 2 minggu sekali misalnya. Iya. Nah, itu kan bisa kerjasama sama Toastmaster Wijaya, diadakan 1 hari sama-sama berdua. Dari 2 klub itu ada 10 pembicara misalnya. Itu udah bicara di divisi lain. Ya. Seperti syaratnya sangat luar biasa. Bisa masuk di agenda kami. Semoga semua lebih aktif lah, teman-teman saling mengunjungi ya. Amin. Jadi teman-teman semua, ini adalah kita sudah mau ditendang keluar. Jadi hari ini yang kita bahas klub yang sehat tentu dari sisi DCP ya. Kalau poinnya tercapai 10 tapi member nggak tercapai, itu ibaratnya kayak ada
penyakit diabetes yang nggak kelihatan gitu loh. Nanti suatu hari bisa muncul tiba-tiba ke permukaan. Itu ada tanda-tanda kurang sehat. Solusinya kita lakukan analisa ke anggota, kita prioritaskan yang tepat energi dan waktu kita, tugaskan mentor, menti, terapkan jadwal yang dikomunikasikan dengan baik, lalu agar berkelanjutan coba bikin sistem dan budaya yang bisa diterapkan di kepemimpinan tahun-tahun berikutnya. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti sesi pada hari ini. Semoga berguna dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. DTM Agus, teman-teman.